Nina Zaina SPD dari SMP Negeri 55 Palembang sebagai pengamat, dan teman saya Rindi Jayanti dari SD Pusri Palembang sebagai coach. Saya Yuliana Ferawati dari SD 58 Palembang sebagai coaching. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rindi. Waalaikumsalam Bu Nina. Selamat pagi nih Bu Rindi. Pagi Bu Nina. Nih kan hari ini rencananya Bu Rindi mau akan coaching. Ya. Tapi sebelum melaksanakan itu kan saya akan ada beberapa pertanyaan nih sebagai persyaratan kita. Oke. Ya. Pertama, Ibu sebagai langkah awal kita kan belum mulai coaching, saya mau bertanya nih sama Ibu Rindi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rukun penilaian kita hari ini ya Bu ya. Pada coaching kita nanti, coach dan coaches itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Nah, apakah Ibu Rindi dengan siapa coach? Ibu Yuli. Ibu Yuli itu Coachingnya? Ya, Bu Yuli coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Itu yang saya garis bawahi nanti ya. Kemudian, bagaimana Ibu Rindi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana nanti coaching itu merespon pertanyaan dari coachnya. Ya. Nah, tidak lupa juga Bu, saya akan memasukkan prinsip-prinsip coaching seperti komitmen, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Bu, bisa saya tanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rindi dulu? Boleh Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu Rindi kembangkan pada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan yang pertama itu Bu, tentang mendengarkan penuh. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu ya. Iya. Lalu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Sepertinya Bu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Oke, bagi. Lanjut, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Rindi dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusinya dari masalah yang dia temukan, dan dia akan menentukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke, bagus. Baiklah, beberapa pertanyaan sudah saya tanyakan kepada Bu Rindi nih. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam pertemuan kita hari ini. Demikian dulu ya Bu observasi kita hari ini. Selanjutnya Ibu Rindi sama Ibu Juliana boleh melakukan coaching dengan coachingnya. Siap. Saya tinggal ya Bu Rindi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Rindi. Apa kabar Bu Yuli? Baik Ibu. Cuman akhir-akhir ini banyak kegiatan ya Bu ya, jadi harus menjaga kesehatan. Oh benar Bu. Apalagi kan di sekolah lagi PMS, Bu ya, lagi banyak lah Bu tugas-tugas PPG. Iya, apalagi Ibu CGP angkatan 11 juga ya Bu ya. Oke ya Bu, secara berbarengan gitu Bu ya. Wah, pokoknya Ibu hebat sekali, tetap semangat aja Bu, dan tetap tadi jaga kesehatannya ya, karena kesehatan itu sangat berharga, seperti minum vitamin seperti itu Bu. Benar sekali Bu Rindi ya, jadi kesehatan itu sangat berharga sekali. Benar. Apalagi banyak hal yang harus dikerjakan ya Bu ya sekarang ini ya Bu ya. Oke, tentu Bu. Baiklah Bu, siang ini ada hal apa Bu yang akan kita bahas nih? Begini Bu, Ya. saya ingin meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa saya di kelas Bu. Untuk diskusi kelas ya Bu ya. Oh, jadi itu ya tujuan yang bagus sekali nih Bu Yuli. Apa yang sudah Ibu lakukan nih untuk meningkatkan partisipasi serta keaktifan siswa itu sendiri? Saya sudah mencoba ya Bu ya berbagai macam cara Bu, dari membuat kelompok kecil, nah tetapi di situ mereka itu masih sangat belum mencapai dari tujuan saya itu Bu. Oke, dalam proses pembelajaran tadi Iya, ya? dalam proses Oh pembelajaran. begitu. Jadi ini sudah Ibu bagi dalam kelompok kecil. Lalu apa yang menurut Ibu Yuli nih menjadi kendala utamanya gitu? Sepertinya ada beberapa siswa ya Bu ya, yang tidak aktif di dalam pelajaran itu Bu. Jadi apa mungkin mereka merasa malu kan seperti itu Bu. Jadi di sini saya ingin berdiskusi dengan
Yuli, bagaimana kalau kita coba mulai nih kegiatannya ini dengan santai aja ya Bu ya, seperti diskusi kelompok kecil gitu Bu ya, dengan topik yang mereka minati begitu. Wah, itu ide bagus sekali ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba menerapkannya pada pembelajarannya, pada penerapan pembelajaran minggu depan Bu. Iya, baik sekali. Kira-kira tepatnya kapan nih Bu Yuli akan menerapkannya? Mungkin di awal Oktober, tanggal 5 atau tanggal 6 seperti itu Bu. Nah, sekarang menurut Ibu Yuli, siswa yang Ibu harapkan itu seperti apa sih? Tentunya saya berharap siswa itu memiliki motivasi yang tinggi ya Bu ya. Benar. Jadi berani mengemukakan pendapat di depan kelas sehingga mereka terlibat aktif di diskusi. Jadi jangan hanya mengandalkan kelompok saja Bu. Benar, ya. Bagus sekali itu Bu. Jadi Ibu sudah bisa memulai menciptakan kelas yang nyaman bagi murid ya Bu ya, sehingga mereka nantinya akan menjadi lebih berani dan serta lebih aktif kembali ya di kelas ya. Pastinya Ibu, karena ini seperti harapan saya ke depannya memang. Oh gitu, bagus sekali Bu. Kira-kira apa rencana atau strategi yang akan Ibu Yuli lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Mungkin ke depannya saya akan mencoba membuat lembar observasi ya Bu ya. Jadi lembar observasi ini untuk melihat frekuensi siswa yang aktif dalam diskusi serta memberikan pertanyaan terbuka. Jadi mereka bebas mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Wah bagus sekali itu Bu Yuli untuk membantu dan mendukung Ibu nih dalam menjalankan rencana itu. Kira-kira siapa nih yang bisa Ibu libatkan dalam mensukseskannya? Tentunya yang akan saya libatkan itu yang pertama pemangku kepentingan di sekolah, yang pertama kepala sekolah ya. Lalu orang tua, murid, lalu murid itu sendiri dan rekan sejawat tentunya. Oke, betul sekali itu Bu. Untuk mencapai sesuatu tujuan kita itu tidak bisa melakukannya sendirian ya Bu ya. Kira-kira bentuk dukungannya seperti apa nih yang Ibu harapkan? Jadi tadi tuh dari kepala sekolah dulu ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya dari kepala sekolah yang pastinya saya itu meminta fasilitas dari sekolah untuk dukungan moral. Nah kalau untuk dari orang tua sendiri kan yang pastinya orang tua itu sangat berperan ya Bu ya di dalam anak kan. Jadi kalau mereka tuh 24 jam tuh selalu bersama-sama. Benar. Jadi mereka harus ada perhatian yang lebih. Jadi kalau untuk rekan sejawat kan biasanya meminta solusi dan umpan balik seperti Iya. kayak kita sekarang ya Bu Iya. ya. Lalu kalau untuk siswanya sendiri itu yang paling penting Bu. Jadi mereka meningkatkan partisipasi mereka itu sendiri harus adanya motivasi. Oke, kira-kira ada kendala nggak nih Bu? Kalau kendalanya tidak ada Bu kalau untuk dukungan itu Bu. Oke. Oke, baiklah Ibu Yuli, saya berharap ke depannya kelas Ibu akan menjadi lebih aktif lagi ya Bu ya. Tentu Ibu, karena dari percakapan ini saya merasa tuh sangat lega Bu, dan kekhawatiran saya itu sudah mendapat solusi dari Ibu Rini, dan saya merasakan percakapan ini membuat pikiran saya itu menjadi lebih terbuka. Alhamdulillah kalau begitu Bu Yuli, saya sangat senang mendengarnya Bu. Tetap semangat ya Ibu Yuli. Semoga kedepannya kalau Ibu yang diharapkan, Bu mengharapkan terciptanya sesuai keinginan Ibu dan anak-anak menjadi lebih semangat dan berani ya Bu ya. Baik Ibu Rina, terima kasih untuk hari ini ya Bu ya, sudah membuat pikiran saya itu lebih terbuka dan saya jadi lega seperti itu dari kekhawatiran saya membuat mereka itu takutnya ada apa-apa. Saya sudah dapat dari itu kan solusinya, jadi saya bisa menerapkannya. Alhamdulillah Bu Yuli, untuk kedepannya jika ada kendala lagi Bu, boleh Bu, jangan ragu-ragu untuk menceritakan permasalahannya biar kita diskusikan lagi ya Bu ya. Saya meluangkan waktu saya. Tentu Ibu Rini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke deh Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rindi. Waalaikumsalam Bu Nina. Tadi Bu Rindi sudah melakukan praktik coaching nih dengan Bu Nindana dengan baik. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan kita kali ini Bu Rindi ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kita sekarang. Yang pertama itu saya sudah melihat alur Tirta pada percakapannya itu tadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga terakhir ada tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih dari praktek coaching kita yang sudah Ibu lakukan tadi. Ya, boleh. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan yang dari diskusi tadi? Indikator ya keberhasilan dari diskusi ini yaitu
kunci dapat menemukan rencana atau solusinya ya Bu untuk mengatasi permasalahannya yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi langsung Bu yang sudah dibuatnya. Baik, bagus sekali. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rindi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Iya. Kemudian tadi Ibu Rindi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwasanya Ibu itu sudah melakukan dengan sangat baik karena dengan kehadiran penuh menjadi pendengar yang setia dalam praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching itu menjadi lebih terbuka Bu, dan mereka akan merasa nyaman dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Benar. Jadi sampai sini saya lihat semuanya sudah bagus antara coach dan coachingnya. Terima kasih Bu Rindi ya. Sama-sama Bu Nina. Kita lanjutkan lain kali dengan tema yang lain. Baik Bu Nina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nina. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nina. Tumben nih saya diajak ketemu, ada apa Bu? Begini Bu Yuli, saya nih pusing banget rasanya setiap hari seperti ini. Seperti yang saya ceritakan kemarin tuh Bu Yuli. Waduh, pusing kenapa Bu? Memangnya ada masalah Ibu Nina? Begini Bu Yuli, murid di kelas saya itu kok kemampuan literasinya itu rendah sekali Bu. Coba Ibu cerita sama saya Bu, rendahnya seperti apa Bu? Seperti ini Bu ya, hari ini tadi kan saya mengajarkan materi nih Bu, mengidentifikasi informasi dalam teks prosedur. Tapi anak-anak tuh banyak yang nggak mampu Bu menemukan informasi yang sesuai Bu. Jadi begitu. Lantas harapan Ibu terhadap mereka itu seperti apa Bu? Ya saya inginnya tuh mereka itu mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam setiap paragraf dengan tepat seperti itu loh Bu. Nah, kalau seandainya Ibu saya beri rentang nilai nih Bu, dari 1 sampai 10, kira-kira anak-anak kita berada pada rentang nilai keberapa Bu? Wah, kayaknya mereka semua itu masih berada di angka 4 atau 5 seperti itu Bu Yuli. Nah, kayaknya berada di angka 4 dan 5 ya Bu ya. Lumayan rendah Bu ya. Nah, kalau baik Bu bisa di angka 8 maunya saya tuh seperti itu loh Bu. Iya sih, kalau bisa di angka 8 ya Bu ya. Iya. Baik Bu, nah dalam permasalahan ini menurut Bu Nina, apa kekuatan atau potensi yang Ibu miliki agar anak-anak memiliki kemampuan literasi yang baik, terutama dalam menemukan informasi dalam paragraf atau teks tadi Bu? Coba Ibu ceritakan Bu. Seperti ini Bu ya, menurut saya itu murid saya ini seharusnya itu sudah mampu Bu sendiri, mereka melakukan sendiri mengidentifikasi informasi. Nah, di kelas 7 itu kan mereka sudah Bu mempelajari materi ini nih. Guru sebelumnya juga sudah mengajarkan materi ini Bu. Guru sebelumnya itu sudah sangat jelas. Namun saya lihat mereka tuh masih kesulitan Bu untuk menemukan informasi tersebut. Saya masih perlu memberikan mereka sebuah trik untuk menemukan informasi ini sepertinya Bu. Wah iya, itu ide bagus ya Bu Nina ya. Kira-kira hambatan apa Bu yang Ibu jumpai saat melaksanakan itu ya Bu ya? Nah ini yang saya bingung Bu, sepertinya sangat banyak hambatan yang saya temui. Hambatan terbesarnya tuh adalah murid-murid ini masih rendah Bu minat membaca buku itu. Jadi apalagi bacaan non fiksi seperti teks laporan, hasil observasi ini Bu. Mereka itu minatnya sangat kecil sekali. Nah, dengan adanya hambatan seperti itu, apakah ada solusi yang cocok nih untuk Ibu Nina? Saya sih punya rencana sih Bu. Saya itu akan menyediakan beberapa contoh teks, paragraf, seperti contoh laporan hasil observasi. Setiap teks itu kan terdiri atas beberapa paragraf nih. Saya akan melakukan permodelannya dengan mencontohkan kembali bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang terdapat di setiap paragrafnya itu. Saya akan menjelaskan kembali kepada murid-murid contoh-contoh kata kunci
yang menambahkan sebuah informasi dalam sebuah paragraf tadi, Bu. Oh, senang sekali saya mendengarnya ya Bu Lina ya. Sekarang apa yang menjadi prioritas Ibu untuk literasi ini? Saya akan berusaha memilih contoh-contoh teks laporan hasil yang sesuai dengan minat murid masing-masing, Bu. Jika tema teks yang saya berikan sesuai dengan minat mereka, mungkin mereka akan lebih antusias nih, Bu. Mereka akan lebih senang membaca teks tersebut. Terus mereka secara tidak langsung nih, Bu, mereka juga akan lebih tertarik untuk mengidentifikasi informasi tadi karena teksnya berbeda-beda dan sesuai dengan minat mereka. Seperti itu saya rasa. Dari cerita Bu Lina tadi berarti ada strategi ya Bu ya, strategi khusus yang akan diterapkan itu seperti apa? Benar sekali Bu Yuli, seperti ini. Saya terlebih dahulu tuh akan mendata jenis topik. Saya akan mendata jenis topik kesukaan anak-anak nih, Bu. Seperti itu maunya saya. Itu langkah yang sangat tepat sekali Bu Nina. Saya senang mendengarnya Bu. Barangkali dari rencana Ibu ini ada gangguan yang mungkin muncul nggak Bu? Langkah yang sangat tepat itu saya senang. Berarti ada strategi khusus yang akan diterapkan itu ya Mas ya Bu ya? Benar sekali Bu Yuli. Saya akan terlebih dahulu akan mendata jenis topik kesukaan mereka masing-masing, Bu. Itu langkah yang sangat tepat Ibu Nina. Saya senang sekali mendengarnya Bu. Baik Bu Nina, barangkali dari rencana ini apakah ada gangguan yang nantinya akan muncul seperti itu Bu? Kalau gangguan saya rasa pasti ada, tapi saya akan mengatasi itu semua, Bu. Jika Ibu sudah melakukan rencana ini, indikator keberhasilannya itu yang seperti apa Bu kira-kira? Nah, ini Bu, indikator keberhasilannya adalah setiap murid itu dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam setiap paragraf teks laporan hasil observasi mereka tadi. Saya senang sekali mendengar penjelasan Ibu Nina ya. Dari masalah yang Ibu temui, Ibu sudah memiliki rencana dan solusinya ya Bu ya. Jadi kira-kira Ibu butuh bantuan pihak lain untuk merencanakan bantuan Ibu ini nggak Bu? Ada rencana? Ada Bu, saya rencananya tuh mengajak kita merekam sejawat Ibu, terutama terus bimbingan dari kepala sekolah dan juga mungkin perpustakaan Bu, supaya mereka kan minat membaca nih. Jadi akan saya arahkan mereka itu ke arah perpustakaan Bu, supaya banyak mencari referensi buku-buku yang mereka minati. Seperti itu Bu. Baiklah Bu Nina, kira-kira apa tindak lanjut dari pertemuan Ibu selanjutnya? Saya ini akan segera mencari dan memilih teks, Bu. Saya rasa saya akan cari teks yang sesuai dengan minat murid-murid tadi, Bu, supaya jika diperlukan saya juga akan meminta bantuan guru yang lain supaya cepatnya terlaksana ini, Bu. Alhamdulillah ya Bu Nina, saya sangat senang sekali Bu melihat Ibu bersemangat seperti ini. Semoga sukses ya Bu Nina ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yulia. Saya sedikit lega nih sudah bisa berbincang dengan Ibu hari ini. Terima kasih banget Bu Juliana. Ya, sama-sama Bu Nina. Baik Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Saya masih harus ke kelas sebelah Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Juliana ya. Ya, semoga anak-anak mau belajar lagi membacanya Bu ya. Doain saya Bu. Semangat. Ya. Oke, inilah praktek kucing dari kelompok kami. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.